80% di sana Nasrani, 20% Muslim campur keharingan. Kalau kita Kalimantan Selatan rata-rata banyak aja tuan guru. Itulah alasan juga Habib Umar Hafiz, Hafizahullah, Wa'alaikumullah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat. Kenapa maka sering datang ke Kalteng? Setelah Habib Umar Hafiz beberapa kali datang ke Kalteng, meningkat banyak orang yang mu'alaf. Itu hikmahnya. Harus dakwah itu terjemah ke seluruh pelosok-pelosok pedalaman, bukan hanya di kota. Nah, kemudian sampai ke sana nggak ada acara malam hari, karena di situ malam hari orang gulingan. Kampungnya hanya 4 kilo, setelahnya hutan belantara. Guru hendak rica-rica itu apa? Anjing itu gimana? Wah. Nah, ilmu yang lebih kuat. Ayo Bapak Ibu. Lalu ulun Bapak Ibu merangkul orang Muslim yang 20% campur keharingan. Ini cerita pengalaman dulu, baru kita membahas yang akan kita bahas. Karena selama ini pengajian kita ulun akan mengkombinasikan antara adat, antara ibadah dan maksiat. Apakah acara yang kita lakukan itu bernilai ibadah, atau bernilai adat, atau bernilai maksiat? Adat itu ya tradisi. Masuk. Apakah tradisi yang kita lakukan ini bernilai ibadah, atau tradisi yang kita lakukan ini bernilai maksiat? Di situ yang penting sama kita. Islam itu luas cara pemahamannya. Akhirnya Bapak Ibu istirahat, kalau rumahnya Muslim, di situ banyak orang Banjar, nang berdagang. Orang Banjar berdagang ke pedalaman. Kita sudah terbiasa apabila jam 4 atau setengah 4 bangun dan mandi. Terbiasa mandi. Mendengar dari kejauhan saya ada mendengar dari kejauhan. Keluar ulun dari rumah, ulun menginap itu. Sunyi, saya ikung-ikung ada manusia. Nyaman kita waktu subuh di Bapak Ibu di daerah kita ini, untungnya kita hidupnya di Kalimantan Selatan. Sunyi, ada orang gelap, dan hati ada hantuan. Kembang itu berangkat cepat jalan, kalau perlu agak lari lah sedikit. Kenapa? Bingung, kampungnya sunyi. Alhamdulillah sampailah ke masjid. Luas alhamdulillah masjidnya. Makmumnya ada 4/5. Umatnya jadi makmum Islamnya di sini. Bapak Ibu, di otak ulun ini gimana sudah berkembang Islam di kampung ini? Ulun bukan hanya sekedar dakwah atau ceramah atau hanya sekedar diundang, tapi yang kita pikirkan kita harus mengembangkan supaya kita masuk di dalam kelompok-kelompok orang-orang yang dimuliakan Allah. Nabi kita memikirkan Pak Ibu gimana supaya Masjid Kuba bisa terbangun di ketika Rasulullah awal-awal datang ke Madinah. Ya, Nabi kita yang dipikirkan masjid. Selesai Masjid Kuba, kemudian
kemudian lagi Nabi memikirkan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ya Raudhah, itu aja masjid. Raudhah itu ya masjid Nabi. Raudhah itu masjid di zaman Nabi. Raudhah masjidnya itu. Raudhah itu sampai orang yang tukang azan yang naik seperti ada atas loteng itu ada bertulisan di tiang Masjid Nabawi itu, Raudhah itu, hadza haddun Masjidin Nabawi. Kalau kita berada di Raudhah, rahasia-rahasia Raudhah, lihati tiang-tiang yang ada di Raudhah itu. Ada tulisannya di atas. Ada uswah Abi Lubabah, ada di sini sahabat yang bernama Abu Lubabah duduk di situ menunggu Rasulullah keluar dari rumah. Rumah Rasulullah, ya makam Rasulullah. Itu rumahnya Rasulullah. Makamnya Rasulullah itu ya rumah Rasulullah. Rasulullah berwasiat apabila aku meninggal dimakamkan di rumah. Itu rumahnya Rasulullah. Mundar-mandir Rasulullah itu dari rumah menuju mihrab, kemudian ke mimbar. Nah, mimbar itu sampai batas orang azan yang loteng itu nang di Madinah itu, itulah batas masjid Nabi. Kalau ke ujung sana itu tambahan, di situ ada juga tambah mihrab, itu buatan bubuhan Wahabi supaya orang terkecoh kada mau ngambil berkah. Pintar benar Wahabi ini. Ya bisa merubah sejarah. Makanya orang jemaah haji umrah maka la yusalli nabi hina. Di sini bukan Rasul sembahyang, di sini itu mihrabnya. Qira hadzal qira baca tuh ada tulisannya ma ana bil qari, aku harus membaca. Bisa baca sini nih. Bisa baca sini. Tapi alhamdulillah ketemu di Raudhah. Yang salah hina zana kunak qad sallallahu Rasulullah kunak la bukan. Nah, lalu kita rangkum di situ Bapak Ibu sampai depaknya aja tahulah ketua depaknya Nasrani. Cowok miring lu kepala ketua depaknya aja Nasrani. Kenapa Bang Nasrani? 80%. Di mana kedua depaknya? Coba lihat. Berarti yang mau urus masalah itu enggak boleh orang lain, harus orang kita. Departemen agama situ. Allah ya Rasulullah. Harus berpikir diri kita. Gimana bentuk yasinan bubur yang di kampung pian? Ngapain pian kesini berdagang? Gak ada urusan dakwah, gak ada memikirkan agama. Dagang tetap, agama dipikirkan untuk berkembang di daerah ini. Ulun datang ke sini dakwah, ulun datang ke sini merangkul, ulun datang ke sini ada misi dakwah, bukan macam-macam. Kayak Ibu, nah, sampai Pak Ibu lah, kalau orang Muslim bermakam di situ, nah ini orang Muslim bermakam di situ, orang di luar Islam pun juga hadirnya berbaur, kan maka kawanan bersahabat lah, berbaur. Haringan ada Nasrani ikut hadir temannya yang meninggal. Meninggalkan, oh, alhamdulillah orang Islam. Selesai penyelenggaraan 3 peti 4 peti botol cap topi miring di kuburan. Ini menumpah dalam kubur nih. Nah, kadang ditegur kan? Karena awal berweh. Nah, berarti wala terpakai itu pakai terpakai di situ tuh. Kadang ditegur kan? Karena awal berweh. 4-5 peti botol cap topi miring. Latihan cap topi miring. Apa bel-bel nino kepala miring. Tahu surangan
masalahnya. Itu masalahnya. Apabila di kuburan muslim, jangan. Kalau di kuburan non muslim, silakan. Karena itu tradisi dan minoritas sedikit, pergaulan mereka di sana bagus, rukun, tapi ketika ada acara yang harus agama Islam di situ, ternyata mereka ikut juga. Boleh ikutnya, tapi membawa botol 354 topi jangan. Berjudi, maaflah, di dunianya buai besar pendek. Nih, maaf lawan bukan kalteng pada lemani tahu nih. Pernah kalian ke sana? Oh pernah kah? Mau perlu kan berdakwah ke situ tuh. Tumpang gitu. Perempuannya karingan tuh berdaya tuh mau pendek-pendek. Ayatnya. Hadir di ceramah kita, semuanya hadir, begini hadir, karingan hadir. Coba merangkul hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Madinah. Beliau merangkul antara muhajirin, orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Orang Madinah menyambut kedatangan orang muhajirin. Orang muhajirin dididik oleh Rasulullah, orang Ansar juga dididik Rasulullah. Ansar dari Mekah, maksudnya muhajirin, orang Ansar dari Madinah. Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah menyambut, dirangkul. La fadla ala arabiyyin wa la ajamin illa bittaqwa. Rasulullah. Enggak ada perbedaan antara orang ajam, orang yang bukan Arab dengan orang Arab melainkan takwa. Tidak ada perbedaan antara pendatang dengan pribumi kecuali takwa. Itu hadis Nabi. Jangan mengotak-ngatik Indonesia. Ini orang pendatang orang yang takwanya. Kita dimiliki Allah takwa, bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, bukan pribumi, bukan pendatang. Takwa. Lihat ajarannya Rasulullah. Muhajirin dan Ansar bersatu Bapak Ibu. Nah ini perlunya kita nih membahas pagi ini tradisi maulid. Karena di medsos-medsos itu banyak benar maulid tidak ada zaman Nabi. Oh pintar bukan dia. Bapak Ibu, maulid nggak ada zaman Nabi. Jujur, maulid nggak ada zaman Nabi, acaranya nggak ada. Nah seperti kita, tapi mengingat Nabi, kenapa dulu maulid nggak ada zaman Nabi? Nabi nya hidup. Kenapa maka kita lakukan maulid zaman kita? Karena kita mengingat Nabi. Kalau di masa para sahabat nggak ada maulid, mereka bergaul dengan Nabi. Nabi bergaul dengan para sahabat, sahabat bergaul dengan Nabi, sahabat berjuang dengan Nabi. Enggak ada maulid zaman Nabi. Kalau enggak ada maulid zaman kita, kita akan krisis keteladanan. Hati-hatilah ngomong masalah itu. Kan tradisi yang bernilai ibadah. Jangan stop ngomong tradisi. Maulid ibadah, walaupun tradisi tapi ibadah. Kalau tradisi tapi beribadah, bagian dari agama juga. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum. Hukum orang bermaulidan ibadah minimal sunat. Ada haram. Ini yang penting di pengajian kita nih. Kita umum kupas habis-habisan baik-baik. Selesai ceramah. Namanya bibinya anatulah berpayuran daya kaharingan bibian nyapulus. Nak masuk Islam dulu. Duduk di sini. Bukan Islam. Mau kau besar harga apa apa? Ini kan kadang-kadang sinar matahari di hutan. Polos, natural, original. Kenapa? Nah ini mereka pengakuan mereka. Orang Islam ini bersih-bersih katanya. Orang Islam ini bercahaya. Bujur aja kami bercahaya. Hati ulun banglah memandang kayak itu.
kami ulasan bujuri bersih-bersih, kami mandi gurita nggak ada mandinya dalam hati kan. Kalau udah ngomong itu tersinggung gunya hilang kepala ulang. Masuk Islam, alhamdulillah, belajar yang baik, agama Islam yang baik, mimpi dulu isyahadat akhir pendek-pendek kayaknya koma aksalun arahnya ke atas sedikit ke bawah tasalah mengucapkan dua kalimat syahadat kena. Nah Bapak Ibu, bajuli harap perubahannya koma ini tinggi imbanya kelompok kami di kuburan kelompok kami kali itu besok ya begini. Bapak Ibu, tabrak anjing ulang koma, tabrak anjing mati anjingnya, datang kuburannya 300.000 no, data tabrak babi bisa 5 juta. Ini babi itu ada mobilung, babi itu ada mobilungnya nggak ada punya leher. Kalau anjing masih bisa belok, kucing masih bisa belok, langsung ketabrak 300.000 cek bebannya, julungi duitnya serahin. Dia sopir anjing itu milikku, apa sudah dibayarin 300.000, berarti milikku sudah mati itu ya. Buat orang krisik bingung juri kenapa anjing mati yang dibawa, terus anjing jualnya pun di kampung sampai sana nih, benar pintar jualnya jeruk, dijual duitnya, sama dijualnya 100.000, 150.000 kalau anjingnya, nah berduit dulu aja banyak pintar banget, apa ada digulingnya langsung. Betul itu, itu makanan babi anjing ular. Ya Allah ya Rasulullah, itulah dakwah penting. Kemudian baik perangkul buat semua di kampung karena kalau berkembang buat wanita ibu-ibunya dirangkul semua di sini. Alhamdulillah. Dibanding-banding nyaman di Kalimantan Selatan, dibanding-banding nyaman hidup di Banjarbaru, dibanding-banding nyaman hidup di Martapura, Banjarmasin, alhamdulillah. Syukur baik-baik. Bubuhan dengan bubuhan daya itu dia polos, dia baik. Apabila kita baik 3 kali lipat dia baik. Tapi kalau kita jahat 3 kali lipat dia jahat. Dan ini maaf, ini berkisah seorang. Kalau ada laki-laki mengkhianati kami buruai, Tuhannya tuh kami ambil ngintunya, kami cumpan langsung lo menjepatnya deh. Dia nih gak pernah memaham. Kalau hilang muncul dulu mana takutannya lagi, wah bisa menyuntan ini. Nah hati-hatilah, kekhawatirlah kalian udah gampang lah tuh bacaan kalau hilang. Kemudian ini pengalaman pribadi, ulun punya adik lelakian bungsunya tetap ini orang sungai ada untai di situ, orang berjualan di sungai itu pasar Kamis, pasar Kamis untai itu berjualan. Bubur yang jaya tuhnya kena saja dari mana-mana kan, berjualan akar pucuk mau pucuk. Kalau kau sama obat air banyak tuh. Sekalinya ulun ada di sungai, adik ulun yang bungsunya di sekolah SD waktu itu nangis rumah, nangis terisak-isak, diam. Apa deh? Nangis. Ampun ulun hilang, ulun sakit, ini bujuran harga rata. Kenapa? Diambil orang jual obat akar-akaran di pasar rusuh, pasar. Diambilnya orang yakin kak ayah anda di sorenya Haji Umar. Dadah.
langsung ke pasar. Tenang mbak, ke pasar. Oh, ini pang namanya utang ampun adi ulun nih. Diam dulu. Lalu akhirnya selesai dia akar ini untuk limbah, akar ini untuk ini dicampur dengan ini jadi ini harganya sekian 20.000 silahkan minum badan sehat. Apalagi akar-akarnya ahli pengobatan Pak ya saya minta maaf ya, ini adik saya. Oh iya maaf, kembalikan miliknya, hilang. Oh dia ya kembalikan miliknya, salahnya apa? Dia tadi minjam bantas, saya tadi bermain sebentar. Seperti apa tuh sirkus ngaku apa itu. Nah kan ada garis, jangan diinjak garis itu. Salahnya ada yang ulun injak, langsung hilang. Lalu ulun Pak apa saya boleh masuk ke garis ini? Boleh. Milik adik ulun hilang, kembalikan. Oh berarti dia menginjak garis ya, dalam hati ulun menginjaknya menjaga itu ada air. Nah yang nih antara utang juga nih. Lalu ada sudah saya kembalikan karena dia tadi masuk ke wilayah yang dilarang. Hebat juga nih. Langsung hati pulang. Balik lagi sudah ada. Buahnya nih bisa menyentuh kalinya. Untanya selesai acara dia berdua itu untanya. Ilmu apa itu Pak? Ilmu keyakinan. Hanya bubuhannya tuh Pak buah yakinnya itu yang mahal. Padahal kan ada bacaan. Yakinnya itu yang digarisbawahi. Mulutnya itu aja Bapak Ibu. Mulutnya seperti itu. Nah, adalah Bapak Ibu orang membaca Quran mulutnya itu adalah. Adalah mulut orang membaca Quran seperti ini. Jangan begini. Nah itulah Pak ilmu kami. Tapi Bapak jangan ambil milik orang di sini Pak. Enggak, saya akan kecil jadi yang kecil. Kalau orang tua berpikir dia baik. Nah itu Pak dakwah. Kembali kita kepada ulang. Bahan itu apa tuh banyak di jalan tuh hantu kalinya. Ya Bapak Ibu pengalaman. Kalau kita pulang dari suatu desa atau hutan angker, syaratnya yang nyetir fokus jalan, fokus. Jangan terpengaruh kiri kanan jalan, jangan terpengaruh. Kenapa? Mata kita bisa terhipnotis. Enggak mungkin ada melompong tengah malam, enggak ada sebutan, enggak ada perkampungan. Masa ada orang duduk di atas jembatan? Masa ada orang duduk tengah malam putih-putih, ada hitam-hitam seperti Haji Suhaimi? Ayo, jangan hampir itu bukan penumpang. Terus kalau penumpang tuh Pak Ibu pasti Pak Ibu kayak ini tuh pasti lihati kakinya tuh dilihati, belanja berangkat pada bumi. Nah hubungan alam sebelah mungkin mata kita diperlihatkan waktu itu dan ulun gak mau melihat, terganggu kita melihat yang seperti itu. Nggak usah kita melihat yang aneh-aneh, baik kita melihat orang soleh aja sudah nami orang-orang soleh, kita melihat ini aja, nggak usah melihat yang seperti itu, nggak usah terganggu. Kecuali orangnya kuat keyakinan boleh, indigo kalau kada kuat terganggu juga. Ayo Bapak Ibu
jangan dihampiri walaupun orangnya bungas, jangan. Kalau di penumpang pasti seperti ini, nah ternyata kan bergantian supir-supir. Satu, ini pengalaman. Yang kedua, kursi mobil itu dilipat. Kami kadang membawa penumpang, kalau duduk di belakang, nah merasa bagaimana tarabangan pocong, uyang. Tapi ya tengah malam bisa lah hadir mirip pocong, bisa lah hadir mirip uyang. Jangan tapi dilihat, biar mereka lewat. Dia adalah makhluk Allah Ta'ala juga. Biarkan kalian lewat bagi masalah, kami pun lewat. Kalian hamba Allah, kami pun hamba Allah. Kami mau pulang, kami lewat menuju jalan kami. Silahkan kalian terbang terserah. Yang penting belum sampai. Takutan jauh untuk supir, cepatnya supir. Terus sudah ditutup supir bangkunya, tenang dia, cepat terus ya. Laju dalam hati untuk takutannya juga. Ilmu hantu telinga malam terus sampai ke kota Palangkaraya, aman sudah. Kan Palangkaraya kota sudah terkenal, sudah banyak orang lalu lalang. Nah itulah dalam dakwah Bapak Ibu. Pernah yuk mantau terbunuh, belum kira drone mau merekam tuh. Kenapa mandel tuh? Itu menjaga guru, jangan jauhakan kau gugur kena kepala ulun. Nah Bapak Ibu, sampai kurang biar kesaktian itu tetap yang hebat. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah kemudian lagi Bapak Ibu, kembali lagi kita keingatan tadi dicari-cari. Nah penyempurnaannya lagi haliling lawan kelambuai beda. Haliling halal, kalambuai haram. Kalambuai itu iya anu tuh napa tuh kiong. Nah dana haliling itu halus, nyaman dimakan, ricuk-ricuk cakek di sini. Oh, lapahnya, oh, jar, tuh mau kada sabar, tuh mau makan yang itu pak ibu, mau kada sabar makan semuanya, luka langsung bibir. Haliling halal, alam buai haram. Kenapa? Karena kalambuai itu atau itu hidup dua alam. Kalau haliling hanya hidup satu alam. Boleh. Banyak aja orang berjual haliling. Boleh. Kemudian rajungan kepiting. Boleh. Tapi ulama ada beda pendapat. Nah ini ulama beda pendapat. Kalau rajungan cepat matinya, itu aja masalahnya. Kalau kepiting lambat matinya, artinya mati juga tapi lambat, berarti hidupnya tetap tidak amfibi, hidupnya tidak dua alam. Nah jelaskan ya. Nah dari sekian pembahasan yang kita bahas, bagaimana kalau berobat dengan sesuatu yang tidak dibolehkan? Illa lid-darurah, kecuali darurah boleh. Apabila langsung kepada yang haram lalu dijadikan obat karena sembuh, maka orang itu menabrak hukum, yaitu menghancurkan darurat. Contoh, minta maaf, orang bahari Bapak Ibu sakit mata, maaflah, banyak kami diendak di mata. Orang bahari banyak kami kan, ditanggung masakan, di sini ditanggung masakan.
sakit mata. Sekarang gak boleh lagi. Kenapa? Banyak sudah tetes mata, ada dokter ahli mata ke dokter. Dulu mana ada dokter? Nah, kalau mata anak sehat yang hadir, jangan berpajang waktu sembahyang. Lihat ke tempat sajadah, tempat sujud. Rukuk jangan berpajang, iktidal jangan berpajang, sujud jangan berpajang, duduk antar rusuk jangan berpajang. Itu olahraga mata yang sehat. Jangan berpajang. Tapi guru berpajang, guru khusyuk. Orang khusyuk itu kadang-kadang sudah berpajang, kadang pasti. Sunat awalnya membuka mata. Kalau pintar bentuk khusyuk dengan berpajang, latih pang dan mata jangan dipajang untuk khusyuk. Ingat bisa juga pajang supaya menerawangnya lebih tajam daripada membuka mata. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu berapa sekilo? Nah, berpajang kada tentu khusyuk. Artinya apa? Ada selalu khusyuk dengan berpajang itu. Kalau anak mata yang sehat Pak Ibu tuh pandang ke tempat sujud. Jangan memandang bacaan di belakang baju kawan, menuntungakan dahulu sama baca Allahu Akbar. Ada tak baca Fatihah, menuntungakan bacaannya. Nah, orang ini partai si Anwang sekalinya. Nah, baju partai dibawa sembahyang. Sajadah itu pun kadang-kadang bisa juga mengganggu. Kenapa? Sajadah ini barian umahnya amat datang umrah. Pokoknya pandangan ke sajadah. Kalau di Mekah dekat Ka'bah, apalagi pas balik Ka'bah, sunat memandang Ka'bah. Pandang Ka'bah. Rugi kalau kita di sana kadang melihat Ka'bah waktu sembahyang, maksudnya di luar masjid di Istiqomah. Nah, parahnya lagi ada orang sembahyang di hotel, Polman Tower Hotel, jam-jam sembahyang di hotel, imamnya Masjidil Haram, ada sop imam, sopnya nggak nyambung. Tapi guru ada memanfaatkan nyambung sop kalau di bawah lantai dasar langsung ke Masjidil Haram. Kalau di atas gimana? Datangnya sok. Ruginya pian ini di hotel sembahyang. Padahal hotelnya Polman Tower Hotel jam-jam. Guru siapa guru di hotel itu sembahyang orang. Penasaran Allah, guru siapa? Kayaknya aku menemui si Den supaya tahu dia keluar orang dari Masjidil Haram tuh melihat tuh banyaknya orang sembahyang di atas. Langsung dari Ka'bah. Ruginya hotel itu masjid kah? Tempat tinggal. Ada Pak Ibu pahaman Abdul bibinian itu di rumah daripada di masjid, karena Rasulullah ada bersabda seperti itu. Zaman Rasulullah itu orang lewat padang pasir, rawan penyamong, perempuan Abdul di rumah. Kalau pian berdalil seperti itu, kayaknya pian kalau ke Mekah Madinah di hotel aja sembahyang ibu-ibu. Mau? Nah, ini masalahnya. Lalu ulun temui guru itu Bapak Ibu. Guru, Assalamualaikum. Ikan kadin inggih guru ya. Kayak apa kabar? Bagus. Dina alhamdulillah. Di mana guru pian sembahyang? Di hotel Bang Dina aku sembahyang. Di imaman apa yang guru? Sidin aku jadi imam. Kenapa guru pian sembahyang di hotel? Aku asam urat. Nah, asam urat. Nah, tadi memadakan guru selalu di hotel. Seorang ada asam urat. Nah, gagal paham. Kadang meneliti alasan sidin kenapa maka sembahyang di hotel. Nah, ini Pak Ibu masalahnya di sini. Rugi. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Itu namanya darurat. Selama ada obat yang halal, hati-hati. Walaupun ada binatang yang itu dianggap jadi obat, ulun mendengar dahulu namanya tokek, ya kan? Tokek aja. Itu jadi obat gak boleh. Tokek binatang apa? Melata. Melata gak boleh.
jangan langsung, gak boleh. Terus ada usapin membayang-bayangkan jamnya sudah sampai, tapi contoh minta maaf nang tuha-tuha orang bari manggah kah asma kah ulun melihat seorang orang tuha-tuha bahari ada obat, ada dokter kada secanggih zaman kita, anak tikus sholat yang dimakannya bujur kada nang tuha-tuha. Hah? Telannya langsung taguk bulan. Itu obat apa? Mangga, asma. Walaupun ada obat yang bermanfaat dari binatang-binatang yang diharamkan Allah, tidak boleh langsung ngomong ini darurat, tidak boleh. Hati-hati. Ayo Bapak Ibu. Ada pulang, maaf nih bibinian. Laris benar sih ini. Diawasi orang Pak Ibu, ini fakta diawasi orang. Sakanya sidin itu bejuan apakah anu sidin kesini anak sidin umat gitu. Lapar kah? Jangan lagi makan. Umat bakar ramah. Ada boleh jadi hantu orang. Ada boleh seperti itu. Di endaknya kasih itu dulu disentuh anaknya, hanya anaknya laris. Ulun pernah beli pencok tuh nah bejaja di jalan. Ulun senang membeli lawan sini, enak lah pencoknya, nyaman, petisnya nyaman, Pak Enggi, nyaman. Niat anak manukari sidin nih kesian di jalan jauh mana-mana pencok kayak malima kali ada orang ketemu di mana-mana dalam sebulan ke 2 bulan itu ada orang beli sekali jauh sidin bakal mikir bebeso berdiri pulang jar ulut cucuk kayak nyaman iya sudah bah jangan membahayakan ini ada bebeso menjempai itu kan besok langsung ambil mentimun kacau alam. Bapak Ibu nyaman memang tadi itu kisah nang kai berjual pencok lah, tapi jangan menuduh pian siapa kayaknya ada bisa disebut. Itu Bapak Ibu kesimpulannya apa? Walaupun ada jadi obat dari binatang-binatang yang kita sebutkan tadi hukumnya dalam agama haram, tapi jadi obat nggak boleh. Seperti cacing itu jijik, tapi orang penyakit tipes dulu sembuh, obatnya lain nih. Gampang berarti darurat baru boleh obat cacing itu pun diproses. Nah ada cara memprosesnya. Nah itu Bapak Ibu. Karena hukum cacing itu jijik. Kesimpulannya tidak boleh mengonsumsi apapun dari yang diharamkan kecuali sudah semua yang halal sudah enggak ada lagi, baru itu namanya darurat. Darurat itu alternatif sudah salah satunya hanya itu. Nah terakhir nih hati-hati pian berpijat pian orang-orang yang patah tulang yang sakit keseliu sakitnya luar biasa. Ulun pernah ditawari juga orang yang tukang pijat nih Pak Ibu, kebetulan ulun keseliu sakit bengkak di sini nah Bapak Ibu, bengkak di sini. Nah nih sini bengkak keluar pada mobil kebetulan ada lubang langsung keluar anak aja ya Allah terduduk ulun langsung berjalan kawat. Besoknya bengkak kakinya bengkak akhirnya berpijat. Kadang apa ngaranya itu Pak Ibu, kadang menyembuhkan menambahi bengkak. Ada cocok kelihatannya terus 3 tukang pijat, yang keempat alhamdulillah baru cocok. Nah di antara tukang pijat itu maaf Pak lah supaya jangan sakit benar ulun minum pian lah
lain minyak bintang jangan dan nak boleh supaya pian jangan sakit. Ini sakit benar nih, ulang nak memperbaiki tuang pian nami kemana sakit paling luar biasa. Ulun kada hendak minum minyak bintang. Apabila pian mau minum minyak bintang ini, ulun memijat nyaman, pian kada sakit. Tapi kalau pian kada mau minum minyak bintang ini, pian sakitnya luar biasa. Ulun pun uyuh memijat pian. Maka itu caranya, oh kada hendak memijat pian. Mas, sampai seperti itu Bapak Ibu. Tukang pijat itu bujur, tapi caranya itu haram. Kalau minyak bintang itu dioleskan di sini, ini namanya dioles, nggak apa-apa. Nanti kan dibasuh. Tapi guru masuk ke pori-pori, nggak jadi masalah itu. Yang diminum ini berbahaya. Kalau kita tidak menyebut la ilaha illallah gimana? Minyak bintang itu minyak apa guru? Pokoknya minyak seperti ilmu orang-orang teh. Itu dipujat itu. Minyak uang-uang, minyak angkong. Hancur badan orang tuh RW ada, hancur. Mobilnya tuh RW sempat merem, dia memperbaiki mobilnya, pas mobilnya jalan, hancur kakinya ini, minum minyak bintang, baik kembali. Kayak Pak Gurudin, jadi hantu. Makanya jangan hadir, jangan masuk ke mulut kita minum macam-macam. Itu dia. Kalau pun olesi boleh, tapi kalau pun minum, minum tidak mau. Kita boleh seperti itu. Nggak bisa baik kalau pun kada minum berat. Sedikit dia baik lawan anu kapas. Sedikit dah, apalagi banyak nggak boleh. Oh sedikit jangan. Ayo jangan. Sama aja coba kantor tuh paling banyak sedikit kan goreng sembahyang sedikit di gerobak kantor betul enggak? Haram tuh kan ada sedikit haram ya haram. Jangan nang hati-hati. Mun pernah nang hadir siapa kalau gepian ke kawan kan pian minum minyak bintang kan minum sebelum mati buangi. Bagaimana? Baca haram. Di mana belinya? Tuh beli di Gunung Ronggeng Habib Hashim tapi sudah meninggal Bang. Ada namanya anu benyo becahar berapa ikung orang datang ke rumah kan bisa membuangi kalang pian karbenya di situ nang gana nang tingkatan behiraannya tuh anggaplah sehari 2 aja cukup. Tapi kalau nyapian ampe kayak masih aja bocor behiraan minum banyu karak jadi ulun inggih kedua. Alhamdulillah kalau orang nang di dalam tolong kapas tuh keluar. Tapi sehari 2 hari bagi yang di rumah kenapa behiraan. Hati-hati, tidak ada alasan yang haram jadi obat. Maka banyak terjadi zaman kita ini. Anak tikus udah boleh lagi, banyu kami udah boleh lagi, maka sini jadi hantu. Nah, insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Tradisi-tradisi, apakah ini ibadah, apakah ini adat, apakah ini maksiat, itu akan kita pelajari kembali. Mudah semuanya sehat, banyak umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى اللهم ارزقنا صحة في تقوى اللهم ارزقنا صحة في تقوى لجميع الحاضرين والحاضرات برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم